Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara perawatan ya di bagian CVT untuk motor Suzuki Next 2 ya. Seberapa penting sih perawatan di bagian CVT? Langsung saja kita simak ya apa yang perlu diperhatikan ya. Oke, pertama-tama kita harus buka dulu bagian koper yang depan seperti biasa menggunakan kunci D8. Kemudian hati-hati jangan sampai dijeblak HP-nya. Nah, kemudian ini kita lepas buka bautnya di bagian bak CVT-nya. Untuk proses pembongkaran CVT Next itu mudah ya, tidak sesulit Serumit ataupun Skyweb ataupun Skydrive. Nah, setelah kita lepas bagian bak CVT-nya, ini kondisinya banyak kayak debu-debu dan stemplet. Kemudian kita cek bagian bearingnya harus putarannya lengket ya, lengket, tidak terjadi oblak ataupun suara kasar. Kemudian di bagian asnya ini kondisinya bagus ya, cuman di sini kok ringnya nggak ada. Nah, kita coba buka ya yang depan menggunakan kunci 17 dan ternyata ringnya ini disimpan di depan dua-duanya ini. Nah, lihat ini salah kaprah sebenarnya ya, jabat terbalik, posisinya yang cembung di luar itu. Nah, ini kepunyaan saudara saya ya, dari Jakarta juga ini. Jadi dia itu melakukan servisnya ya di Jakarta ya, karena dia orang Jakarta. Nah, setelah pulang kampung ke sini saya servisin nih motornya nih. Nah, ini yang belakang juga sama menggunakan kunci 17, cuman nggak ada ringnya, malah disimpan di depan dua-duanya ya. Nah, ini kipas dan rumah roller lawannya. Kemudian langsung kita lepas bagian kampas ganda pulis kondari. Nah, seperti ini kita cek semuanya ya sambil kita melakukan proses pengecekan. Kemudian kita bisa lepas ini pinionnya. Ini untuk Suzuki Next 2 emang kasar ya, suka ada ngek dulu, nggak sehalus kayak Beat itu. Kalau Beat kan cuman cekrek pas starternya doang, nggak ada jeda nunggu pinion balik. Kalau ini ada seperti itu. Nah, ini untuk kondisi roller ini masih layak lah seperti ini, cuman di sini terdapat kayak kuning-kuning nih teman-teman, lihat, bisa teman-teman lihat. Nah, ini bukan dari roller ya, kalau misalkan dari roller itu nggak kayak gini. Nah, ini kuning-kuning kayak emas tuh teman-teman tuh, apaan ini saya? Nah, saya sempat heran dulu. Nah, heran dulu saya, dari mana ini, padahal bukan dari roller. Nah, kita cek di sini untuk rumah rollernya. Rumah roller kondisinya bagus nih teman-teman, bagus. Nah, di situ juga di depan ada semacam kuningan-kuningannya gitu. Nah, karena belum saya bersihin nih ini teman-teman. Nanti saya bersihin dari mana kuningan tersebut ya, sehingga murudul, merusuk seperti itu. Nah, karena ini Jakarta kampung gitu. Di Jakartanya jadi pakai juga. Nah, dan kondisi roller ini awet lah segini mah ya. Ini masih orsinilan nih teman-teman, orsinilan. Cuman ada peang dikit. Orsinilan ini. Untuk mangkoknya bagus. Kondisi mangkok bagus ya. Kondisi panbel orsinilan bagus, panbel. Nah, untuk kampas gandanya seperti ini teman-teman. Kampas gandanya ini bawaan pabrik ya, bawaan pabrik. Nah, kayak Daytona ya. Kayak Daytona, keras-kerasnya gitu. Kan ini untuk murnya ini bekas betelan juga nih. Nah, saya mau tutorial cara tanpa kunci. Kalau pakai kunci 39 ya teman-teman. Nah, kita bisa pakai obeng ketok. Karena dari Jakartanya juga ini udah diketok seperti ini teman-teman, murnya tuh, itu bekasnya. Maka dari itu buat teman-teman yang nggak punya kunci, bisa lah pakai palu dan mata obeng ketok seperti ini. Aman juga, tidak merusak ya, tidak merusak komponen lain, cuman merusak murnya, jadi kelihatannya deleh gitu ya. Tapi ini aman, sebenarnya aman teman-teman, tidak apa-apa cara seperti ini kalau misalkan nggak ada alat ya. Kalau motor sendiri, kalau motor konsumen kan jangan ya, jangan, lebih baik pakai kunci. Kebetulan saya ini malas ambil kuncinya, jadi saya pakai betelan lagi nih yang ada-ada aja. Ini punya saudara saya juga, tidak masalah di betel lagi. Kalau sama konsumen lain saya tidak berani karena bisa merusak, apalagi kalau murnya masih baru. Ini kan bekas betelan tuh, lihat kondisi persipitiannya, pulis kondari ini banyak kayaknya ini stempletnya muncrat ya. Stempletnya muncrat dan geserannya itu sudah oblak. Geserannya tidak seret, bukan seret ya. Kayak nggak ada pelumas-pelumasnya gitu teman-teman.
Nah maka dari itu kita harus cek, kita congkel bagian corongnya ini. Nah corongnya kita congkel nih pakai obeng min ya. Nah diputar-putar, nah diputar-putar. Nah oke, kita lihat sendiri. Nah dan ternyata benar sekali. Tuh, apabila ini terus dibiarkan tuh nanti nggak ada pelumas, lama-lama ini puli sekondari, puli gesernya bisa cepat aus teman-teman. Maka dari itu pentingnya kita harus melakukan perawatan bagian CVT, yaitu untuk pelumasan, pengecekan, mengetahui kondisi-kondisi komponen seperti itu. Dan untuk sealnya ini masih bagus sih. Sealnya kalau misalkan ada muncrat pasti di sini banyak stemplet, tapi ini nggak perlu diganti sealnya. Nah tinggal kita bersihkan saja ya. Nah pakai bensin ataupun pakai lap. Nah setelah dibersihkan tuh lihat. Nah seperti ini dilap pakai bensin. Kemudian kasih pelumasan nih. Nah di sininya dulu kita kasih pelumasan ya, bagian dinding dalamnya dulu. Nah di bagian dinding dalam kemudian tinggal kita masukin seperti ini. Nah oke. Kemudian pennya kita pasangkan lagi ya. Nah, jadi pastilah lebih awet ya karena ada pelumasan. Nah pakai stemplet CVT ya. Kemudian saat kasih pelumasannya jangan sampai full ya. Cukup 80% aja. Nah 80% aja seperti ini teman-teman. Nah rata semuanya. Nah apa saja yang harus kita kasih pelumas? Ya di bagian sini torsi cam ini ya, bagian torsi cam, kemudian di bagian bearing puli sekonder di dalam itu kita kasih. Kemudian sedikit oles di bagian bos rumah roller. Nah oke, ini udah cukup teman-teman, langsung kita pasang lagi. Nah, setelah dipasang seperti ini pastikan bersih lagi stempletnya ya. Nah yang di atas, karena kalau misalkan gak dibersihkan ketika berputar nanti suka marat celang stempletnya tuh. Sekarang kalau digeser agak seret-seret dikit kayak ada pelumasnya, nggak oblak teman-teman, mantap. PR-nya masih yang standar, ini nggak neko-neko karena standaran aja teman-teman. Nah di bagian sininya udah saya bersihkan juga tuh dari debu-debu ataupun kotoran stempletnya. Nah kemudian tinggal kita pasang lagi, kita injek aja pakai kaki seperti ini, tahan, kemudian murnya pasang. Nah jangan sampai miring ya, pokoknya sampai enak aja, enak diputar. Nih kalau miring terus dipaksa nanti rusak. Jadi seenaknya saja nih teman-teman. Nih saya cari yang pas tuh. Nah sampai mutar seperti itu. Nah sampai masuk beberapa ulir aja udah cukup itu teman-teman. Kemudian tinggal kita battle lagi. Kalau pakai battle ini modal palu dan palu ketok doang ya. Kalau teman-teman ya usahakan pakai kunci 39 ya. Nah saya juga biasanya pakai kunci 39, cuman kan kondisinya lagi di rumah ini. Jadi saya males ke bengkelnya, ada alat di rumah saja itu teman-teman. Nah, tapi diketok juga tidak masalah seperti ini. Ada yang diketoknya dari pinggir, ada yang dari sini. Kalau saya lah menyesuaikan tadinya aja ini diketoknya seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir 10 kali ketokan lah udah cukup, ketokan pelan aja. Nah ini udah langsung kencang teman-teman. Nah udah beres ya. Kemudian di bagian rollernya ini ternyata si bos kuningan itu terdapat di bagian bos ini rumah roller. Nah kegerus ini akibat kurang stemplet, nggak ada pelumasan tadinya. Kalau bosnya masih bagus tuh, cuman ini oblak dikit nggak apa-apa, ini oblak dikit doang nih teman-teman, nggak sampai oblak-oblak kayak Genio, nggak. Nah kasih stemplet dikit teman-teman, stempletnya dikit aja, asal dioles-oles. Nah seperti itu. Nah itu bos kuningan yang tadi amburadul itu terdapat diakibatkan oleh gesekan ini tadi, spacer ya dan rumah roller. Kemudian untuk rollernya pakai yang lamanya lagi, yang original nih. Cara pasangnya kayak sama Honda nih teman-teman, yang ada bantalannya itu berlawanan arah jarum jam. Nah yang ada teflon tuh, sama kayak Honda Beat, Honda Vario sama ini teman-teman tuh, ada bantalannya ya. Kemudian untuk slidernya masih bagus, saya Alteco dikit supaya lebih rapat tuh. Slidernya beda dari yang lain, slidernya juga ya. Nah oke, udah cukup teman-teman, langsung kita proses rakit lagi ya. Nah kita kasih stemplet di bagian as pinionnya ya, supaya putarannya lancar.
Nah, di giginya dikit aja, di giginya dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Dan untuk pinionya bisa juga pakai bit teman-teman, sama bisa. Kemudian pasang rumah roller seperti ini. Kemudian kondisi panbel ini bagus banget, ini dari original nih 40 km, 40.000 km masih bagus ya ini panbel Mitsubishi Suzuki itu memang mantap. Untuk panbelnya kuat banget. Cuman harganya mahal, lebih dari 200 panbelnya doang. Pasang kipas, kemudian platnya lagi, kipasnya. Nah, jadi jangan sampai salah kaprah kayak yang tadi teman-teman. Masa ringnya lupa disimpannya di mana? Nah, posisinya seperti ini teman-teman ya. Lihat nih. Kan ada yang cembung tuh, yang cembung disimpan di luar. Nah, kemudian ini murnya sama saja, yang depan dan yang belakang, tapi usahakan jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Nah, pasang murnya seperti ini. Kemudian kita kencangkan secukupnya ya. Murnya kecil ya, sama, hampir sama depan belakang. Oke, setelah kencang seperti ini tinggal kita pasang pulis kondari teman-teman. Nah, jangan lupa kasih pelumasan ya di bagian bearingnya ini, bagian bearing dan dalam-dalamnya, masukin di dalamnya. Dalamnya udah. Nah, oke, tangan kita hati-hati menyentuh panbel yang ada stempletnya, jadi harus bersih ya, steril. Langsung kita pasang bagian pulis kondari, kemudian mangkoknya. Nah, mangkok. Kemudian ring. Nah, harus ada ring satu di sini teman-teman, ring nih. Nah, langsung kita pasang murnya. Murnya yang rata, usahakan di bagian dalam ya. Nah, oke, kita kencangkan secukupnya, udah beres ini teman-teman. Nah, jadi sangat mudah ya. Untuk proses perawatan mah teman-teman cukup sediain kunci 8T, kemudian kunci 17 sok. Harus pakai impact tapi ya. Kalau nggak ada impact ya pakai tracker gagang sok seperti itu teman-teman. Jadi bisa melakukan proses perawatannya di rumah. Berapa sih, berapa kilometer ya, minimal 5.000 km, maksimal 10.000 km. Bongkar, CVT-nya bersihkan ya, supaya bersih, steril, nggak ada gemuk, stemplet yang nempel di kampas ganda seperti itu, dan kita bisa mengetahui kondisi komponen-komponennya. Nah, ini kita bisa tahu kan komponennya seperti apa, originalan semua ini. Cuman yang salah kaprah saat servis, sebelumnya itu ringnya salah. Oke, setelah kita starter udah rada enteng karena kita kasih pelumas ya. Untuk starternya wajar ada ngek dikit, itu dari bawaan pabrik, dari lahir itu teman.